محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Yang dengan kedua nikmat itu seorang hamba akan menemukan apa yang dicita-citakannya, yaitu menemukan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Karena di dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang dapat menenangkan jiwa dan menjauhkan dari kesengsaraan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tentang orang mukmin, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sangat menakjubkan perkara orang yang beriman itu, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan yang merasakan demikian hanyalah orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kelapangan hidup, dia bersyukur. Dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika dia mendapatkan kesusahan hidup, dia bersabar. Dan itu pula yang terbaik baginya. Maka tidak ada agama yang bisa menyajikan kebahagiaan di setiap keadaan selain agama Islam. Dan tidak ada orang yang dapat merasakan kebahagiaan di segala keadaan selain orang Islam yang benar keimanannya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan kebahagiaan Nabi Sulaiman ketika diberikan kerajaan yang luar biasa. Dengan mengatakan, hadza min fadli rabbi. Semua kekayaan dan kekuasaan ini adalah karunia dari Rabbku. Dia bahagia bukan karena kekayaannya, tapi dia bahagia karena rasa syukurnya kepada Allah atas semua karunia tersebut. Lihat bagaimana bahagianya Nabi Ayub dikala ditimpa musibah sakit. Dia mengatakan, anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Aku sedang dilanda penyakit dan engkau adalah arhamur rahimin. Dia tetap bisa memuji Allah meskipun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Maka oleh karenanya untuk mencapai keadaan itu tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Mempelajari isi-isi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan berusaha mencari tahu bagaimana para sahabat memahaminya. Baru semua keadaan akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Nah, insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan membahas awal surat As-Saff.
Sebagaimana biasa, Anda bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر mubin. Bacakan artinya, Pak. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengenai surat As-Saff ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Dia berkata,
kami pernah berembuk ihwal siapakah di antara kalian yang bersedia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada beliau tentang amalan apakah yang paling disukai Allah. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang beranjak bangun. Sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada kami. Lantas urusan itu mengumpulkan kami, ya. Lantas utusan itu mengumpulkan kami dan membacakan surat ini kepada kami. Maksudnya surat As-Saff secara keseluruhan. Dan ini akan kita pelajari mulai hari ini. Waktu itu Rasulullah SAW mengutus utusan kepada beberapa sahabat, diantaranya Abdullah bin Salam, untuk membacakan surat As-Saff kepada mereka. Baik. Telah kami utarakan beberapa kali sebelumnya penafsiran firman Allah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yakni bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia adalah maha azizul hakim. Dan ini sudah dijelaskan pada surat sebelumnya. Maksud beliau adalah diantaranya surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Dan juga surat-surat ayat-ayat yang lainnya. Kemudian di ayat kedua Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ini merupakan pengingkaran Allah terhadap siapa saja yang menetapkan suatu janji atau mengatakan suatu ucapan tapi dia tidak memenuhinya. Oleh sebab itulah ayat ini dijadikan sebagai landasan oleh para ulama, yaitu ulama salaf yang berpendapat mengharuskan memenuhi janji secara mutlak. Baik janji itu tergolong sesuatu yang harus dilaksanakan ataupun tidak. Harus dipenuhi janji itu. Seperti janji orang yang bernadar. Ada yang harus dilaksanakan dan ada yang tidak harus dilaksanakan. Tapi harus dipenuhi kafarahnya yang tidak dilaksanakan itu. Misalnya seorang berjanji, aku tidak akan datang lagi ke masjid itu selama ada pengajian Wahabi misalnya gitu. Dia berjanji dan dia bernadar. Saya bernadar tidak akan ke masjid itu selama ada pengajian apa? Orang-orang yang dituju Salafi Wahabi misalnya. Nadar seperti ini tidak harus dilaksanakan, tapi wajib bayar kafarah. Ketika suatu hari nanti dia mendapat hidayah, dia menyesal dengan ucapannya, dia datang ke masjid itu, maka dia bayar kafarah. Atau ya, bayar kafarah itu adalah suatu anjuran baginya agar dia tidak terhalangi dari suatu kebaikan. Adapun janji yang harus dilaksanakan tentunya kita semua paham. Banyak sekali janji itu. Maka janji itu harus dipenuhi. Termasuk orang yang mengatakan insya Allah tapi dalam niatnya tidak mau datang. Dalam niatnya tidak mau melaksanakan. Hati-hati dengan membawa nama-nama insya Allah ini. Kalau antum tidak bisa, bilang saja tidak bisa. Kalau seorang sudah mengatakan insya Allah, di atas 90% dia harus tunaikan apa yang dia janjikan.
kecuali ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Karena banyak sebagian orang meremehkan masalah ini. Masalah apa? Insya Allah. Dalam hal itu mereka berlandaskan pada sunnah juga. Yakni sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim. Tentang sifat orang munafik yang tidak mau memenuhi janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Tapi 3 ini tidak pembatasan ya. Tidak membatasi. Tapi ini yang paling penting yang harus dijauhi oleh kita. Idza wa'ada akhlafa. Wa idza haddatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Apabila dia berjanji, dia tidak memenuhi janjinya. Atau bahasa kita mengingkari janji. Dan jika dia berbicara dusta. Dan apabila diberikan amanah, dia mengkhianati. Inilah tanda kemunafikan. Bila salah satu dari 3 ini ada pada diri seorang, berarti dia telah memiliki salah satu perangai kemunafikan. Walaupun dia tidak keluar dari Islam secara totalitas. Tapi dia memiliki salah satu sifat apa? Munafik. Ini disebut dengan munafik amali. Munafik perbuatan. Dalam hadis yang lain disebutkan, arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada 4 amalan yang bila seorang terjatuh pada 4 perkara ini, maka dia akan menjadi orang munafik yang asli. Orang munafik yang murni. Wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha. Barang siapa memiliki salah satu dari 4 perkara tersebut, berarti dia telah memiliki salah satu perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya kembali. Di antara 4 perkara itu, 3 perkara sudah disebutkan pada riwayat sebelumnya. Tambahannya adalah apabila dia berdebat, dia melakukan kezaliman. Apabila dia berdebat yang dimaksud berperkara, dia melakukan kecurangan, kezaliman dan seterusnya. Sehingga orang yang tidak pantas untuk dilakukan hukum pidana padanya, akhirnya dilakukan juga hukum pidana. Gara-gara apa? Gara-gara kezaliman dia dalam berperkara. Nah, dari 4 perkara itu salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dia mengingkari apa? Janjinya. Maka itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan pengingkaran terhadap mereka melalui firman-Nya sebagai berikut. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Imam Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami. Pada saat itu aku masih kecil. Kemudian aku pergi untuk bermain. Maka ibuku menyahut kepadaku, wahai Abdullah, kemarilah. Aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya,
apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Bertanya kepadanya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Jawabnya, kurma. Lalu beliau bersabda, tahukah kamu, jika kamu tidak memberinya, maka telah ditetapkan bagimu dusta. Janji mau memberi sesuatu, tapi tidak jadi. Jika kau tidak jadi memberikannya, maka apa? Dusta. Itu dusta. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa jika suatu janji terkait dengan sesuatu yang harus dilaksanakan pada orang yang diberi janji, maka jika janji tersebut harus dipenuhi. Misalnya, jika ada orang yang berkata kepada kawannya, kalau engkau menikah, setiap hari engkau berhak mendapatkan ini. Kemudian orang itu pun menikah, maka dia harus memenuhi janji yang telah diucapkannya tersebut selama orang itu tetap berumah tangga. Karena janji itu terkait dengan hak manusia berdasarkan adanya tekanan dan desakan. Namun menurut jumhur ulama bahwa yang demikian tidak wajib secara mutlak. Karena kan itu sulit. Ya, misalnya seorang, selama kau menikah, aku akan menanggung bensin motormu misalnya begitu. Sedangkan yang baru menikah ini umurnya 17 tahun. Dan dianya pas-pasan kehidupannya. Maka hal ini kalau terasa berat tidak perlu ditunaikan kecuali kemampuannya dia tunaikan. Namun menurut Imam Malik dia harus, walaupun para jumhur mengatakan tidak harus. Dalam hal ini mereka beralasan bahwa ayat tersebut turun ketika orang-orang mengharapkan diturunkannya kewajiban jihad kepada mereka. Tetapi setelah kewajiban jihad diberikan, sebagian mereka malah ingkar. Sebagian yang berpendapat ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun, itu berkaitan dengan janji secara umum dan ucapan ingin melakukan sesuatu secara umum. Adapun sebagian ulama berpendapat ayat ini berkaitan dengan kejadian di mana para sahabat berharap diturunkan ayat jihad, namun ada sebagian mereka yang tidak mau berjihad. Pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Muqatil bin Hayyan mengutarakan, artinya begini ikhwan fillah. Jadi ayat yang mulia ini berkaitan, yang pastinya berkaitan dengan apa? Dengan suatu kewajiban yang kita sering idam-idamkan untuk diamalkan. Atau kita sering membicarakannya. Atau bahkan kita menyuruh orang lain untuk melaksanakan kewajiban itu. Seperti misalnya jihad, sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, berzakat. Namun dianya sendiri ketika telah berkewajiban melakukan hal itu, dia tidak sanggup melakukannya. Tidak mau bahkan. Bukan tidak sanggup, tapi tidak mau. Misalnya begini. Ada orang miskin begitu. Dia tidak punya apa-apa. Dia ingin sekali menghidupi orang tuanya yang sah. Lalu dia berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku harta agar aku bisa membantu orang tuaku. Dan dia memohon kepada Allah hal itu. Dan dia berjanji kalau dia punya uang, dia ingin menafkahi siapa? Orang tuanya. Begitu dia dikasih kekayaan, dia atur sama istrinya. Dan istrinya kebetulan tidak solehah. Pelit, tidak mau
orang tua suaminya dibantu oleh suaminya. Maka si anak ini jika dia menuruti istrinya, dia dosa. Berdosa besar. Ya. Oleh karena itu seorang yang sudah berjanji demikian, dia harus laksanakan. Setelah Allah berikan apa? Kekayaan. Karena dia memang wajib berbakti kepada orang tuanya. Maka oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, a'azakumullah, uang gaji dan penghasilan itu tidak perlu ditahu oleh istri. Tidak perlu ditahu oleh siapa? Istri. Tetapi wajib antum menafkahi istri. Kenapa? Karena suami itu bukan hanya istrinya yang wajib dia nafkahi, tetapi banyak orang yang dia wajib nafkahi. Orang tuanya, kerabatnya yang lagi susah, atau saudarinya yang sedang janda, sudah janda atau belum menikah, dia wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka juga. Setelah diberikan kekayaan, justru dia pelit gara-gara ada tekanan daripada istrinya atau yang lainnya. Dan ini tidak boleh. Karena dia sudah mengikrarkan dan berjanji. Hatta dia tidak berjanji pun, kepada orang tua tetap wajib dibantu. Atau dia seorang penceramah. Dia mengatakan kepada orang lain, bertakwalah kepada Allah. Dirikanlah sholat di masjid-masjid. Dia enggak. Ya. Dia hanya sendiri tidak melakukan kewajiban ini. Ini yang dimaksud kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, jika yang dia sampaikan itu sesuatu yang sunnah, dia menyuruh orang lain melakukan hal-hal yang sunnah, kemudian dianya tidak melaksanakannya, orang seperti ini hanya menjatuhkan muruahnya. Muruah itu artinya apa? Mungkin salah satu kewibawaannya. Ya. Tetapi dia tidak terancam dengan ancaman keras ini. Demikian juga melarang orang meninggalkan yang haram. Untuk melarang orang agar meninggalkan yang haram. Namun dia melakukannya, ini termasuk dalam ancaman tadi. Tapi kalau dia melarang orang untuk meninggalkan hal-hal yang mubah, yang melalaikan, namun dia melakukannya, maka insya Allah ini tidak termasuk. Dia larang sahabatnya, kamu jangan main bola ya. Karena engkau itu harusnya rajin membaca. Cocoknya engkau terus menulis. Kemudian dianya main bola besoknya. Main futsal. Dan itu mubah-mubah saja. Maka hal ini tidak masuk dalam kabura maqtan indallah. Ini maksud di sini adalah engkau tidak melaksanakan sebuah kewajiban yang kau ajarkan kepada orang lain. Kecuali kewajiban yang diajarkan itu berkaitan dengan kemampuan. Kaitan dengan apa? Kemampuan atau istita'ah. Misalnya, anak belum memiliki harta yang sampai nisab. Anak ajarkan kepada orang untuk bayar zakat. Boleh enggak itu? Boleh. Tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Muqatil bin Hayyan mengutarakan, orang-orang mukmin berkata, seandainya kami menemukan amalan yang paling disukai oleh Allah, pasti kami bergegas mengamalkannya. Lalu Allah menunjukkan kepada mereka amalan yang paling dicintainya, yaitu jihad di jalan Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan-barisan yang teratur. Allah menerangkan kepada mereka bahwa mereka diuji melalui peperangan Uhud. Namun mereka berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meninggalkan beliau. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, lima taquluna ma la taf'alun.
Padahal menurut ayatnya, orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah siapa yang berperang di jalanku. Karena asal muasal sebelum turun ayat ini ada pertanyaan seorang melalui orang lain, yaitu Abdullah bin Salam bersama beberapa orang bertanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Lalu utusan Nabi SAW datang kepada mereka dan menjelaskan di antara amal yang dicintai Allah itu adalah berjihad di jalan Allah. Sebagian ahli tafsir berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keadaan perang. Seorang mengaku aku telah berperang, padahal dia sama sekali tidak pernah berperang. Aku telah menikam, padahal dia tidak pernah melakukan hal itu. Dia katakan lagi aku telah memukul, padahal dia tidak pernah memukul. Aku telah sabar, padahal dia tidak sabar. Ya. Inilah yang Allah komentari menurut sebagian ahli tafsir. Jadi di sini ada dua versi penafsiran. Penafsiran pertama, ada orang-orang yang mendambakan amal-amal kebaikan. Dan mereka berkata, kami akan melaksanakan amal yang paling utama itu. Begitu amal yang utama itu berat dilaksanakan, mereka pun tidak melaksanakan. Amal yang mulia itu berat dilaksanakan. Seperti apa? Jihad. Seperti jihad. Maka mereka tidak bisa melaksanakan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ucapan itu hanya mengaku saja tapi tidak pernah melakukan. Berarti ini mengaku telah berbuat sesuatu yang berlalu. Tadi mengaku akan melakukan yang belum datang. Seandainya begini aku akan melakukan begitu. Itu berarti sesuatu itu belum hadir. Belum ada. Nah, sedangkan perkataan yang kedua yang termasuk lima taquluna ma la taf'alun, dia mengaku-ngaku telah berbuat sesuatu yang dia tidak berbuat. Itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan yang kalian tidak perbuat? Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia mengatakan, yakni kalian tidak berjihad. Kalian tidak apa? Berjihad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Afwan, ini sama dengan seorang masuk ke Universitas Madinah misalnya. Dia masuk ke Universitas Madinah, ya, dia ingin mendapatkan beasiswa, kemudian ada yayasan atau donatur di Indonesia ini yang membiayai dia agar dia menjadi dai, agar dia menjadi apa? Pendakwah gitu. Sampai di sana tertipu dengan jadi mutawif misalnya. Jadi apa? Mutawif. Karena mutawif itu penghasilannya sehari 250 real. Ya sekarang ya bisa jadi 1 juta lah sehari. Akhirnya setiap hari bukan menghafal dia lakukan. Dia melihat HP-nya kapan dia akan bimbing umroh lagi di sana. Yang kemudian amanah orang untuk menyekolahkan dia terputus. Ini termasuk lima taquluna ma la taf'alun. Dia melihat ustadz-ustadz berdakwah, dia ingin seperti itu. Sampai di sana diuji dengan kurangnya uang mukafa'ah, dengan minum zam-zam saja tanpa makan. Walaupun makan roti-rotinya keras misalnya. Akhirnya dia pun berkeputusan lebih baik menjadi mutawif daripada belajar. Ini termasuk. Padahal dia tadi berangkat ke sana untuk apa? Jadi dai. Agar dia meneruskan rantai estafet dakwah ini sampai runtuhnya langit dan bumi ini di Indonesia ini misalnya. Dia termasuk orang yang ingin meneruskannya, tapi dia terputus di tengah jalan karena ada godaan-godaan.
Orang seperti ini juga ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yadhaqullahu ilaihim. Ar-rajulu yaqumu minal lail wal qaumu idza saffu lis-salati wal qaumu idza saffu lil-qital." Ada 3 kelompok orang yang Allah tertawa kepada mereka, yaitu kepada orang yang bangun di tengah malam, maksudnya salat tahajud. Kemudian kepada orang-orang yang berbaris untuk mengerjakan salat di masjid, salat berjemaah, dan kepada orang-orang yang berbaris untuk berperang. Yang dimaksud Allah tertawa di sini, Allah tertawa senang. Ya, karena Allah memiliki sifat apa? Tertawa. Bagaimana tertawanya? Itu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang itu. Tentang bagaimananya. Tapi yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Dia senang kepada 3 orang. Itu yang pertama, orang yang bangun di tengah malam untuk melakukan salat malam. Allah senang kepada orang-orang yang membuat baris saf-saf dalam salat. Dan Allah juga senang tertawa kepada orang yang berbaris di medan jihad. Kemudian oleh karena itu Allah katakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan-barisan yang teratur. Sa'id bin Jubair berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang musuh kecuali setelah membariskan pasukannya. Ini merupakan pengajaran langsung dari Allah Azza wa Jal atas orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk barisan mereka? Ka'annahum bunyanum marsus. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksudnya adalah satu dengan yang lainnya saling bersentuhan badan dalam barisan itu. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan satu dengan lainnya saling merapatkan barisan. Maka barisan yang disebut dengan shaf itu apabila saling bersentuhan badan, bukan yang renggang. Baik shaf barisan di awal peperangan atau shaf yang dimaksud adalah shaf salat. Ya. Dan di Indonesia ini sedikit sekali orang yang paham tentang masalah merapatkan barisan itu. Sufufakum. Yang namanya shaf, rapatnya bersentuhan badan. Ya, yang kita lihat selama ini di masjid-masjid, imamnya bilang, rapatkan dan luruskan shaf. Renggang juga tuh shaf. Saya bertanya-tanya dalam hati kecil saya, ini orang-orang bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jepang sih? Bahasa Arab nggak paham, diterjemahkan masih nggak paham juga. Kalau ditanya ini apa namanya, renggang apa rapat? Renggang kan? Bagaimana rapat? Kan begini. Demikian juga badan itu, ketika begini badan seorang, ini renggang apa rapat nih? Ini renggang namanya. Begitu digini kan? Ini baru rapat. Maka sampai kita bertanya, kan yang dipakai oleh imam itu ketika meluruskan shaf, bahasa apa dipakainya? Bahasa Indonesia. Kalau dia pakai bahasa Suryani, berarti gila tuh imam. Justru shaf
luruskan dan rapatkan saf. Selain daripada nama saf itu sendiri artinya rapat begini, imamnya menambah apa? Luruskan, rapatkan. Itu kata penekanan. Kalimat saf saja sudah cukup untuk apa? Merapatkan. Kalian bikin saf ya. Kalimat ini difahami apa? Harus rapat badan. Kalian buat saf. Apa arti saf tadi? Rapatnya satu dengan lain-lain bersentuhan badan. Apalagi imamnya tambah. Buat saf dan rapatkan saf. Berarti ini penambahan enggak? Ini yang disebut dengan kalimat penekanan. Betul-betul saf itu harus apa? Rapat. Ya. Kalau ditanya kenapa Anda tidak rapatkan saf? Geli Pak Ustadz, alasan saja. Alasan. Tidak nyambung dengan alasan itu. Ya, itu namanya alasan. Ka'annahum bunyanun marsus. Yang disebut dengan shaf adalah bentuknya seperti bangunan yang kokoh. Masih berkaitan dengan makna ka'annahum bunyanun marsus. Ibnu Abbas mengatakan, yakni teguh, tidak akan tumbang, dan setiap bagiannya merekat erat dengan bagian yang lain. Nah, berarti benar kan shaf itu begini rapatnya. Bukan renggang. Masih berkaitan dengan ka'annahum bunyanun marsus. Qatadah mengatakan, tidakkah kamu perhatikan pemilik bangunan? Bagaimana dia tidak ingin bangunannya itu berantakan. Demikian pula Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Dia tidak menyukai jika perintahnya tidak dipenuhi. Dia telah membariskan orang-orang mukmin dalam peperangan dan sholat. Maksudnya membuat shaf. Gitu. Maka kalian harus berperang teguh maka kalian harus berpegang teguh kepada perintahnya. Karena ia merupakan pelindung bagi orang yang mau berperang, yang mau berpegang kepadanya. Karena dia, maksudnya berpegang pada syariatnya, merupakan pelindung bagi orang yang mau berpegang padanya. Jadi di sini ada 3 makna shaf yang disebutkan oleh Qatadah. Pertama, barisan jihad. Ya. Harus betul-betul kokoh. Yang kedua, barisan yang dilakukan di dalam salat. Harus betul-betul apa? Kokoh. Yang ketiga, berpegang teguh pada bangunan dan landasan-landasan yang kuat dalam agama ini agar kita terlindungi dari kesesatan. Karena Allah menyebutkan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita beragama ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, seperti kita membuat sebuah bangunan yang kokoh, tidak ada yang renggang di dalam bangunan itu, lalu kita berada di dalamnya untuk membentengi diri dari bahaya luar. Maka jangan heran jemaah sekalian, a'azakumullah, di dalam media sosial seakan-akan kita orang-orang yang mengaji ini tidak ada yang saling membela. Kalaupun ada sedikit. Misalnya sekarang ada orang yang durhaka gitu. Saking durhakanya orang mati pun masih dibicarakan sama dia. Masih diburuk-burukkan. Seperti yang terjadi sekarang, ada orang yang mencela Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala di media sosial. Sedikit dari kita yang membelanya di media sosial. Bukan tidak mau membela, bukan. Tapi kita fokus pada apa? Pada menerapkan apa yang diajarkan oleh beliau. Agar agama kita ini kokoh, kuat. Sehingga diserang dari manapun kita bisa mempertahankan apa? Diri. Ada yang bela, ada.
Dan kita biarkan kepada yang berilmu yang melakukan itu. Dan orang kira kita tidak banyak jumlahnya, kita banyak. Artinya begini, kita mampu untuk membela. Tapi kita tidak disibukkan oleh itu. Kita menyibukkan diri dengan apa? Memperkokoh apa yang ditinggalkan oleh beliau ini. Baik berupa akidah, manhaj maupun apa? Tata cara beribadah. Sehingga ketika ajaran ini kokoh, digoyang dari manapun, tidak akan bisa menggoyahkan kita. Inilah yang disebut dengan bunyanun marsus, dengan makna yang ketiga. Jadi kita diwajibkan mengokohkan bangunan agama kita. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kuatkan pondasi. Kuatkan apa? Pondasi. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj. Jauhkan diri dari kesyirikan, jauhkan diri dari bid'ah, jauhkan diri dari muza'balat, khurafat. Dengan itu bangunan ini akan kokoh berdiri. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthikil asasi wa ihkamih. Fa'inna uluwa al-bunyan ala qadri tawthikil asasi wa ihkamih. Fal'amal wa darajatu bunyan fa'asasuha al-iman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia memperkuat pondasinya dan memperkokohnya serta memberi perhatian penuh padanya. Karena tingginya sebuah bangunan tergantung daripada kekokohan apa? Pondasi. Dan tergantung pada kekuatannya. Maka kesimpulannya, kata Ibnu Qayyim, amal yang kita kerjakan, kemudian derajat yang kita cari-cari ini, semua itu adalah bentuknya bangunan. Apa namanya? Bangunan. Sedangkan pondasinya adalah keimanan. Apa pondasinya? Keimanan. Itu yang disebut dengan akidah. Itu yang disebut dengan tauhid. Itu yang disebut dengan manhaj. Ini yang harus kita perkuat. Maka ini makna yang disebutkan oleh Mujahid. Yang disebutkan oleh Qatadah. Mengenai bunyanun marsus. Membuat shaf seperti bangunan yang berdiri kokoh, ada 3 makna tadi. Shaf ketika berjihad, shaf ketika sholat, dan memperkokoh bangunan agama. Dengan cara apa? Memperkuat pondasi. Yaitu belajar akidah. Yang pegangannya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman salafu al-ummah. Kemudian ayat ke-5. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya. yakni Allah berfirman, memberitakan, mengabarkan tentang hamba, rasul, dan juga orang yang pernah diajak langsung bicara oleh Allah. Siapa dia? Musa. Di sini Allah bercerita tentang Nabi Musa. Itu Musa bin Imran alaihi salam. Musa berkata kepada kaumnya, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Mengapa kamu menyakiti aku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perkataan Nabi Musa kepada siapa? Kepada kaumnya. Bahwa mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam.
Maksudnya, mengapa kalian selalu menyakitiku padahal kalian tahu bahwa aku telah berkata jujur tentang risalah yang aku bawa untuk diri kalian. Ya. Ini merupakan cerita hiburan untuk Nabi SAW. Bahwa sebelum Nabi, ada Nabi yang lain yang diejek-ejek oleh kaumnya. Yang diolok-olok siapa? Oleh kaumnya. Kaumnya mengetahui bahwa Nabi Musa itu adalah seorang Rasul. Tetap disakiti. Tetap diolok-olok oleh kaumnya itu. Bahkan kaumnya ini bukan sekedar yakin bahwa Nabi Musa itu seorang Rasul. Kaumnya ini juga menyaksikan bahwa melalui Nabi Musa lah Allah menolong mereka dari siapa? Dari Fir'aun. Coba bayangkan, ya, antum menolong beberapa ekor anjing misalnya, yang terjebak di dalam got, sebesar ke suatu kebun, antum datang bawa makanan ke sana. Lalu tiba-tiba anjing itu serentak 5 ekor itu menggonggong kepada antum semuanya, mau menggigit antum. Kira-kira sakit gak? Sakit. Lebih sakit daripada gonggongan anjing tetangga yang beragama Nasrani. Kenapa? Karena tidak pernah kita kasih makan. Nabi Musa juga begitu. Dia menolong Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Atas izin Allah mereka tertolong melalui jalan Nabi Musa dan ajaran yang diajarkan Nabi Musa. Setelah mereka ditolong, mereka yakin bahwa Nabi Musa seorang Rasul, Musa pun disakiti oleh mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disakiti oleh siapa? Oleh orang yang tidak menyaksikan kerasulan beliau, tapi menyaksikan kejujuran beliau. Kalau Nabi Musa kan sudah disaksikan semua oleh kaumnya bahwa dia seorang Rasul. Melihat mukjizat. Mereka ditolong oleh Allah dari Fir'aun. Nabi SAW, Nabi Muhammad terhibur dengan ceritanya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa lebih dahsyat ujiannya daripada beliau. Karena Nabi Muhammad SAW diuji dengan kaum yang jahil. Sedangkan Nabi Musa diuji dengan kaum yang mengetahui. Itu masalahnya. Ya. Makanya oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan cerita ini merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang menimpa diri beliau dari orang-orang kafir di antara kaumnya ataupun yang lainnya. Dalam ayat ini juga terdapat perintah kepada Rasulullah SAW agar bersabar. Dan terdapat pula larangan bagi orang-orang yang beriman dari menyakiti Nabi mereka. Karena Nabi Musa dulu disakiti oleh siapa? Oleh orang yang beriman kepadanya. Di sini ada 2 faedah yang besar dari firman Allah ini. Pertama, agar Nabi SAW merasa terhibur dengan ujian yang menimpa beliau. Apa hiburannya? Ternyata dulu sudah ada yang pernah diuji dengan ujian yang sama, yaitu Nabi Musa. Yang kedua, pelajaran untuk para sahabatnya. Kalian jangan menyakiti Nabi Muhammad SAW seperti Bani Israel menyakiti Musa. Oleh karena itu tidak ada para sahabat yang berani menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengukur suaranya, intonasi bicaranya. Jangan sampai suara mereka melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu para sahabat yang jahil datang dari Badui, sahabat yang mau beriman dari Badui, kan Badui itu suaranya besar-besar, tinggi-tinggi. Ya. Satu ketika Nabi lagi duduk, orang Badui kan datangnya
Kalau ada orang-orang yang belajar adab dipeluk, ya kan? Atau disalami. Ini Badui enggak. Sesuai dengan kekasarannya, dia tarik selendang dari Nabi SAW dan berbekas. Apa Nabi marah? Enggak. Karena Nabi tahu ini orang Badui ini. Orang putih mengatakan, "Ya Muhammad." Dengan suara lantang itu. Apa Nabi SAW katakan? "Ha'um." Nabi meninggikan lagi suaranya. Kenapa Nabi meninggikan suara? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Bukan. Oke, ada lagi yang lain. Agar si Badui ini tidak berdosa. Paham gak? Nabi ingin meninggikan suaranya agar si bodoh ini tidak berdosa. Mungkin orang yang mengatakan Nabi apa yang kasar? Enggak, Nabi tidak berbicara kasar. Nabi ingin menolong Badui ini apa? Dari dosa. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, dia tidak akan meninggikan suara di hadapan Nabi. Ya. Makanya di antara hikmah kenapa Khadijah radhiyallahu anha dapat salam langsung dari Allah. Dapat salam dari Allah. Kalau antum disalami Pak Jokowi senang enggak? Pak Asrani, ya kan? Sebagai panitia kajian tafsir hari Senin, dapat salam dari Pak Jokowi. Waalaikumsalam dengan senang hati. Ini dia cerita semua ke teman-temannya yang ada di Palembang sana gitu misalnya. Saking senangnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mendapat salam dari Allah? Nangis Khadijah. Bahagia. Tidak sanggup dia menahan air mata kebahagiaannya. Kenapa dia bisa mendapatkan itu? Sekalipun dia tidak pernah meninggikan suara di hadapan suami dan Nabi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu-ibu bisa saja itu dapat salam. Ya. Yang penting jangan tinggikan suara di hadapan suami. Tapi suami saya memang kecil suaranya Pak Ustadz gitu. Yang lain cerita itu. Iya kan? Tapi kembali kepada ayat ini. Lihat bagaimana para sahabat itu ditegur oleh Allah jangan menyakiti Rasulullah SAW. Dan itu mereka laksanakan. Mereka tidak pernah bercita-cita untuk menyakiti Nabi. Bahkan mereka sendiri rela tersakiti dan terluka. Yang penting Nabi selamat. Ini ada waktu perang Uhud. Ketika Nabi SAW diberitakan sudah wafat. Karena telah wafat siapa? Mus'ab bin Umair. Yang orang kafir kira itu adalah Nabi SAW. Ternyata Nabi terjebak dalam sebuah lubang. Satu lubang dan hilang waktu itu. Kemudian yang menemukannya pertama kali adalah Al-Abbas. Begitu Al-Abbas melihat ada Nabi, beliau berteriak seperti teriak anak seekor sapi yang memanggil emaknya, ibunya, induknya. Karena Al-Abbas ini vokal orangnya, suaranya lantang gitu. Menunjukkan dai harus lantang suaranya. Begitu terdengar suara Nabi sudah hidup, masih hidup, maka datanglah para sahabat. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. 12 orang. Orang kafir pun terpancing dengan keadaan itu. Mereka datang menyerang di tempat itu habis-habisan. Kata Nabi, siapa yang bisa menghadang mereka, maka baginya surga. Thalhah mengatakan, aku ya Rasul. Enggak, engkau tetap di sini. Satu persatu dari 12 orang itu wafat. Tinggal satu orang, Thalhah bin Ubaidillah. Begitu Rasulullah mau ditebas oleh orang kafir, dia serahkan jarinya. Dia pegang pedang itu dan terputus jari siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Dia katakan, kata Thalhah waktu itu. Kata Rasulullah SAW, seandainya kau katakan Bismillah, maka malaikat akan mengangkat engkau ke atas dan orang-orang akan melihatmu. Tapi sayangnya kau katakan apa? Lihat bagaimana pengorbanan siapa? Thalhah. Itu luka Thalhah
belum sembuh sampai menjelang tahun berikutnya. Masih basah tangannya, tubuhnya. Ini bukan hanya tangan yang terluka ya, tubuhnya penuh dengan luka. Pada saat dia habis-habisan membela Nabi SAW ketika diserang habis-habisan oleh siapa? Orang kafir. Sampai Nabi SAW pun menempati tempat yang aman waktu itu. Mereka rela tersakiti. Maka waktu perang Khandaq, lukanya Tolha ini masih ada. Waktu gali Khandaq itu kan penuh tenaga dan juga jumlah orang yang cukup lumayan banyak. Tolha merasa waktu itu harus buka baju. Tolha buka bajunya, menangis Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq menangis. Kenapa dia menangis? Karena Tolha belum sembuh lukanya. Dan itu menarik perhatian para sahabat yang lainnya. Begitu para sahabat itu membela siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyakiti beliau alaihi salatu wasallam. Karena ini ditegur oleh Allah. Allah di sini bukan sekedar cerita lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Di sini Allah ingin bercerita di hadapan para sahabat, jangan seperti Bani Israel yang suka menyakiti siapa? Nabi Musa. Termasuk orang yang menyakiti Nabi SAW adalah mereka yang tidak menghargai sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hargai sunnah beliau. Orang yang menghargai sunnah Nabi SAW, dia membawa pulang sunnah kepada diri dan keluarganya. Kata Imam Tirmidzi, seperti dia membawa pulang bagian dari bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Tirmidzi berdalil dengan perang Hunain, di mana Nabi SAW berkata kepada kaum Ansar, bagaimana menurut kalian? Mereka pulang membawa harta ghanimah dan kalian bawa pulang aku ke kota Madinah. Maka kalau kita mau seperti kaum Ansar membawa pulang Nabi ke kota Madinah itu, bawa pulang sunnah beliau ke rumah kita. Baik dalam hafalan, amalan maupun dalam bentuk catatan kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang memuliakan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai di hari kiamat nanti kita ingin berjumpa dengan Nabi, ternyata kita banyak berbuat bid'ah. Itu yang kita khawatirkan. Baik. Dan Allah katakan selanjutnya, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Maksudnya saat mereka berpaling dari mengikuti kebenaran padahal mereka mengetahuinya, maka dia pun yaitu Allah memalingkan hati mereka dari petunjuk dan menanamkan dalam hati mereka keraguan-raguan, kebingungan dan kehinaan. Ya. Orang kalau berpaling dari kebenaran apa yang terjadi? Bingung, hina. Cari-cari dalil pembenaran. Pasti itu. Gelisah. Maka Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu apa artinya? Keluar dari kebenaran untuk melakukan kerusakan. Dan ini cocok bagi mereka yang sudah mengetahui ilmunya, tapi justru dia yang merusak agama. Ya, dia mengetahui kebenaran, dia pula yang merusak kebenaran itu, itulah fasik. Adapun orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena ketidaktahuan, mereka disebut apa? Jahil. Disebut juga orang-orang yang bodoh. Ya. Sedangkan mereka yang tahu kebenaran dan merusaknya namanya apa? Fasik. Selanjutnya Allah berfirman tentang Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. yakni Taurat yang telah menyampaikan kabar gembira tentang diriku. Dan aku adalah saksi yang membenarkan apa yang disampaikan olehnya. Maksudnya gini, dulu sebelum Nabi Isa diutus, Taurat sudah mengabarkan akan datang seorang Nabi, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Nah, Nabi itu sudah hadir untuk membuktikan benarnya apa? Taurat, itu maksudnya. Nah, setelahku, aku akan sampaikan lagi kabar gembira. Akan datang Nabi terakhir yang bernama siapa? Ahmad. Pertanyaannya, kenapa dalam Taurat dan Injil nama itu disebut Ahmad? Tidak disebut yang sama seperti Muhammad. Itu pertanyaan yang harus antum jawab. Apa anak kasih PR saja ini? Ya. Pekan depan antum jawabnya. Kenapa disebut Ahmad? Ahmad itu dalam bahasa Arab adalah ismu tafdhil. Sebuah kata, sebuah ungkapan yang menunjukkan lebih. Ahmad. Maknanya sama dengan Muhammad. Yang dipuji, yang terpuji. Tapi begitu disebut Ahmad, sangat terpuji. Allah betul-betul ingin menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Nabi terakhir ini betul-betul terpuji. Kenapa Allah sebutkan begitu di Taurat? Karena orang Bani Israel suka menghina para nabi yang diutus kepada mereka. Suka meremehkan para nabi. Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang sempurna. Sebagai manusia yang tidak akan membawa kedustaan. Disebut dengan apa? Ahmad. Gitu. Sedang aku, kata Nabi Isa, sedang aku menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan seorang setelahku. Ini seorang Rasul sekaligus Nabi yang ummi, buta huruf. Dari Arab Mekkah yang bernama Ahmad atau Muhammad. Dengan demikian, Isa putra Maryam alaihissalam adalah penutup nabi-nabi Bani Israel. Bukan penutup semua nabi, tapi Bani Israel. Dia bermukim di kalangan Bani Israel hanya untuk dapat menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Ahmad sebagai penutup semua nabi dan rasul. Nabi Muhammad penutup sebagian semua nabi dan rasul. Yang tidak ada risalah dan kenabian lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa baiknya hadis yang telah diriwayatkan Imam Bukhari. Abul Yaman memberitahu kami, Shu'aib memberitahu kami, dari Az-Zuhri dia bercerita, Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah memberitahuku dari ayahnya. Dia bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu. Ketahuilah bahwasanya aku memiliki beberapa nama. Pertama, aku adalah Muhammad. Yang kedua, aku adalah Ahmad. Yang ketiga, aku adalah Al-Mahi, penghapus, yang dengannya Allah menghapus kekufuran. Yang keempat, aku adalah Al-Hashir, pengumpul, yaitu sedangkan umat manusia akan dikumpulkan di hadapan kedua kakiku. Maksudnya, di bawah kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan aku adalah al-aqib, penutup segalian para nabi dan rasul. Jadi kesimpulan daripada perkataan Ibnu Katsir sampai di sini, Nabi Isa itu adalah penutup para nabi khusus Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para nabi, baik Bani Israel maupun bangsa Arab. Dan Bani Israel dan bangsa Arab ini kalau ditarik ke atas, siapa nenek moyang mereka? Nabi Ibrahim. Nabi apa? Ibrahim. Bani Israel. Kemudian ada lagi Bani yang lain, namanya Bani Asfar. Bani Asfar itu Romawi. Ada Bani Israel, ada Arab, ada Asfar. Yaitu Bani Asfar ini orang-orang Romawi. Pertanyaannya, Romawi itu apakah ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Jawab. Ada. Dari pihak siapa? Yang jelas bukan pihak saya ya. Hasan? Husain dengan Hasan Husain sekarang. Tidak, bukan. Bani Romawi. Apakah ada hubungan dengan Nabi Ibrahim? Keturunan Nabi Ibrahim gitu? Kan sana ada Bani Israel tuh. Yahudi ini. Ya kan? Istri siapa dulu nih? Istri Nabi Ibrahim ada berapa? 2. Sarah, Hajar. Gak ada sitinya ya. Sarah dan Hajar. Yang duluan melahirkan siapa? Hajar. Hajar ini melahirkan Ismail. Ismail menikah dengan orang Yaman, suku Jurhum. Nikah pertama cerai, nikah kedua baru melahirkan keturunan. Keturunan Nabi Ismail dengan suku Jurhum inilah lahir bangsa Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah inilah nantinya melahirkan Adnan. Adnan ke bawah melahirkan Quraisy. Quraisy bercabang lagi, ada Hashimi, ada Makhzumi. Ya, Hashimi inilah yang melahirkan siapa? Muhammad. Baik, yang tadi Romawi dan Bani Israel. Dari istri keduanya. Istri keduanya siapa? Sarah. Melahirkan siapa? Ishak. Oke. Ishak ini melahirkan 2 anak. Ada yang mengatakan kembar keduanya. Yakub dan saudaranya. Yakub dan siapa? Saudaranya. Saya lupa namanya itu. Nah, Yakub ini melahirkan Bani Israel. Sedangkan saudaranya melahirkan siapa? Siapa? Bani Romawi tadi, Bani Asfar itu. Berarti ada kaitannya nggak dengan Nabi Ibrahim? Ada kaitannya. Makanya orang-orang Romawi yang tadi memusuhi Nabi Isa, banyak yang mengikuti agama Nabi Isa, tapi dengan dasar kebodohan. Terpengaruh dengan ungkapan Yahudi bahwa Nabi Isa anak Tuhan, mereka pun menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Jelas? Nah, ini dia. Dan nabi-nabi itu berasal dari Bani Israel. Dan penutupnya siapa? Nabi Isa AS. Apakah bani-bani lain ada nabinya? Wallahu a'lam. Saya belum membaca tentang kisah-kisah itu. Yang jelas yang masyhur yang disebutkan adalah 2 bani tadi. Bani Israel dan Bani Arab. Arab Musta'ribah yang kemudian melahirkan Adnan. Dari Adnan terus ke bawah sampai kepada Quraisy. Quraisy melahirkan beberapa suku lagi. Di antara Makhzumi, di antara Quraisy. Al-Hashimi. Bani Hashim. Nah, itulah di situ Nabi dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang nama Muhammad SAW banyak sekali. Di antaranya lagi ada riwayat lain. Ana Muhammadun, ana Ahmadu, wal hashiru, wal muqaffa,
wa nabiyyur rahmah wa taubati wal malhamati. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku Hashir, aku adalah Al-Muqaffa, penutup para nabi, dan aku adalah nabi yang membawa rahmat dan nabi yang membawa taubat. Ya, dan juga nabi yang akan melaksanakan peperangan. Nabi SAW adalah seorang pemberani. Dia akan diutus sebagai nabi yang membawa rahmat dan juga membawa yang akan melaksanakan apa? Peperangan. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, al-ummi. Mereka dapati Nabi tersebut tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Di surat Al-A'raf ayat 157. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa idz qala Allahum wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bih wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian akan datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Seandainya seluruh para nabi hadir ini, wajib nggak mereka ikuti Rasulullah SAW? Wajib mereka ikuti semua. Maka dibuktikan nanti di akhir zaman, Nabi Isa turun dengan rambut terurai indah dan tampan rupawan. Turun di Menara Putih dan kaum muslimin sedang melaksanakan solat. Nabi Isa dipersilakan, silakan anda solat. Jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Inna fikum imaman. Di tengah-tengah kalian ada seorang imam. Maksudnya Nabi Isa ingin jadi makmum. Kira-kira ikuti ajaran siapa waktu itu? Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan dalam syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, di antara hikmah Nabi Isa diturunkan kembali di bumi ini, yaitu dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Salat seperti salat Nabi SAW. Itu yang pernah beliau doakan dulu. Nanti coba antum lihat kembali di pembahasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagian dari pembahasan tanda-tanda hari kiamat turunnya Nabi Isa. Antum punya kitabnya, coba dibuka kembali. Selain daripada di antaranya Nabi Isa harus dikubur kembali di bumi. Ya, di antaranya dia ingin merasakan nikmatnya beribadah salat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kita hari ini ingin merasakan nikmat sesuai dengan ajaran nenek moyang. Gimana kita ini? Para nabi aja harus tunduk mengikuti ajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia mengambil perjanjian bahwa jika Muhammad diutus nanti dan dia masih hidup, maka hendaklah dia mengikutinya. Dan juga mengambil perjanjian darinya supaya dia mengambil perjanjian dari umatnya bahwa jika Muhammad diutus sedangkan mereka masih hidup, maka mereka harus mengikuti dan menolongnya. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Ya, akan datang setelahku seorang nabi yang kalian wajib ikutin. Siapa kalian di sini? Bani Israel. Ya. Muhammad bin Ishaq berkata,
Ats-Tsauri bin Yazid memberitahuku dari Khalid bin Ma'dan dari para sahabat Nabi SAW bahwa mereka berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang dirimu. Beliau menjawab, da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru Basra min ardi Syam. Di antara kabarku adalah Nabi Ibrahim bapakku mendoakan aku. Kabar gembira dibawa oleh Nabi Isa, yaitu ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ibuku bermimpi ketika tengah mengandung diriku bahwa beliau melihat seolah-olah keluar darinya cahaya yang karenanya bersinar gemerlap istana-istana Basra dari bumi Syam. Sanad hadis ini jayyid, mempunyai beberapa syahid penguat dari jalur yang lain. Ini yang berkaitan dengan kabar gembira kedatangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang ayat ini, ayat kelima ini, ayat ke-6 masih lumayan panjang. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi insyaallah kita akan bahas lanjut. Nah, ada pertanyaan silakan. Fadhal. Ya. Kan fisabilillah di dalam yuqatilu peperangan dan sebagainya. Berarti pada saat perang itu ada pemimpinnya, komandannya. Ada komandan. Nah sekarang dalam siasat perang itu mungkin dipisah ke sana kemari. Berarti ada juga komandan-komandan batalion. Ada. Mekanisme pengangkatan itu memang dari awal atau ketika terjadinya jihad? Dari awal diangkat. Dari awal diangkat oleh pemimpin tertinggi, ya, pemimpin negara. Seperti Rasulullah SAW mengangkat beberapa pemimpin peperangan kecil-kecil. Syariah namanya. Yaitu peperangan yang Nabi tidak ikut langsung. Ya. Peperangan yang tidak ikut langsung Nabi SAW. Ya, diantaranya subhanallah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau pernah memimpin pasukan, kemudian mereka tertimpa kesulitan. Abu Ubaidah bin Jarrah, berapa para sahabatnya, mereka tertimpa kesulitan sehingga harus menyembelih kuda-kuda mereka. Sampai ada yang menyembelih tiga. Lalu Abu Ubaidah melarang, jangan sembelih lagi kuda kita ini. Kita tidak punya alat untuk berperang. Nah, itu menunjukkan Abu Ubaidah ini, dia pimpinan utama yang diutus Nabi. Nah, di bawahnya ada pimpinan-pimpinan kecil. Dan yang menentukan pimpinan ini adalah Abu Ubaidah. Tapi nantinya kalau mau bertindak sesuatu yang bersifat umum seperti memakan binatang tunggangan, harus lapor kepada pimpinan. Maka ketika mereka taat kepada pimpinan utamanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari lautan sana terlempar ikan paus besar. Yang kalau tulang rusuknya berdirikan seperti ini bisa lewat onta dan penunggangnya di bawahnya. Dan mereka makan itu setengah bulan. Bahkan mereka bawa pulang kepada Nabi SAW. Itu keindahan ajaran para sahabat itu. Taat kepada siapa? Pimpinan. Itu yang disebut bunyanun marsus. Ya. Nah, seperti orang-orang Yahudi ketika diangkat pemimpin yang miskin, mereka ejek-ejek. Dia yang miskin jadi pemimpin kita. Akhirnya mereka tidak mau ikut. Dilarang, jangan minum di sungai ini ya, kecuali seteguk saja pakai tangan. Mereka ambil sebanyak-banyaknya. Itu dilakukan siapa? Bani Israel. Sedangkan umat ini bunyanun marsus. Ya. Mereka taat kepada pemimpinnya. Bahkan ada peperangan yang dipimpin oleh pimpinan kecilnya, dipimpin oleh pemuda. Waktu perang di tahun 11 Hijriah melawan Musailamah al-Kadzab. Saat itu awalnya pimpinan umum dipimpin oleh Ikrimah.
Kemudian Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar minta tambahan personil. Biasanya yang pimpin peperangan besar itu Khalid bin Walid. Nah, begitu Abu Bakar mengirim kembali surat, kami tidak punya pasukan di Madinah. Tapi pasukan seperti kalian, wahai sahabat Nabi, selama kalian tidak ingkar kepada ajaran Nabimu, maka tidak akan dikalahkan hanya gara-gara jumlah. 5 hari kemudian Khalid datang. Saat itu Khalid mendapatkan mandat sebagai pimpinan tertinggi. 5 hari kemudian sebelum peperangan, datang Khalid. Dan Khalid jadi pimpinan tertinggi saat itu. Perang. Ternyata peperangan di awal peperangan hampir kalah kaum muslimin. Dipukul mundur sampai istrinya Khalid hampir tertangkap. Ini menunjukkan boleh bawa istri. Boleh bawa istri waktu apa? Perang. Ya. Khalid, akhirnya istrinya Khalid dievakuasi dan dianukan. Khalid bikin ulang barisan. Nah, inilah dibuatnya pimpinan sendiri tuh. Muhajirin dipimpin orang Muhajirin, orang Ansor dipimpin orang Ansor. Waktu itu Khalid bin Walid mengangkat pemimpin namanya Sabit bin Qais dari kalangan Ansor. Para sahabat awalnya lihat ini orang lemah ini. Sabit bin Qais memang lemah. Oleh karena Sabit bin Qais pernah dimintai cerai oleh istrinya karena lemah syahwatnya. Pernah dimintai cerai oleh istrinya karena lemah berhubungan. Nah, para sahabat lain lihat, oh, Sabit bin Qais yang memimpin kita. Tapi ingat, ini lemah fisik orang ini, tapi akalnya dan hafalannya paling kuat di kalangan para sahabat. Penghafal Quran terbaik. Itu yang buat Khalid memilih dia. Apa kata Sabit bin Qais ketika mendengar sahabat-sahabatnya seakan-akan meremehkan beliau? Kalian perang saja. Aku tancapkan kakiku di sini, ku gali setengah betis, ku berdiri memegang bendera, jangan sampai jatuh. Kalian perang, aku berdiri di sini. Musuh melihat bendera di tangannya, dipotong tangannya sebelah, pegang pakai sebelah. Dipotong sebelah, dia dekap begini. Kemudian dia dicincang-cincang musuhnya. Khalid melihat pimpinan kaum Ansor ini sudah mulai jatuh benderanya, baru dikasih kepada siapa? Pemuda, namanya Bara bin Azib. Bara bin Azib ini pemuda, belum menikah, jomblo. Kalau masih hidup sekarang saya nikahkan dengan anak saya. Jomblo, kecil, kurus, kerempeng. Kalau duduk di tengah orang banyak tidak kelihatan. Kata Khalid, kau pemimpin mereka. Apa kata Bara bin Azib? Wahai orang-orang Yathrib, orang Madinah maksud orang Ansor. Enggak ada Yathrib di sini. Pikiran kita terfokus pada dua. Mati berjumpa dengan Allah atau kita akan menghabisi Musailamah al-Kadzdzab. Maka berdirilah para sahabat waktu itu, bangkit semangatnya ketika mendengar ceramah sang pemuda ini. Umar radhiyallahu anhu selama dia jadi pemimpin, jadi khalifah, tidak mau memberikan kepemimpinan pada pemuda ini. Enggak mau. Kenapa? Karena pemuda ini bisa membuat orang tidak bisa pulang ke keluarganya. Dia bawa pasukannya mati semuanya. Terlalu berani. Maka di zaman Umar tidak pernah dia menerima kepemimpinan. Umar kasihan pada pasukannya. Bukan masalah dia tidak soleh. Tapi orang yang dicintai oleh seluruh para sahabat. Pemuda yang dicintai oleh para sahabat. Dengan cinta yang luar biasa ini orangnya. Al-Bara bin Azib. Kenapa? Karena dia yang pernah menyelamatkan wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau tidak Allah tolong agama ini melalui beliau waktu itu. Maka orang akan mengucapkan wa ashhadu anna Musailamah Rasulullah. Itu yang diperjuangkan oleh Al-Bara bin Azib. Lihat bagaimana berdiri pemuda kurus ini. Merapatkan pasukannya. Tidak boleh ingat Yathrib. Jangankan mau pulang. Ingat aja tidak boleh. Pikiran cuma dua. Apa itu? Mati bertemu dengan Allah. Atau menghabisi Musailamah al-Kadzdzab. Disitulah Allah berikan kemenangan. Dari hati pemuda yang kurus kerempeng ini. Sekarang pemuda kita jangankan berdiri di soft perang. Panggil hayyalah sholah, mereka berdiri di tempat judi online. Bagaimana kita bisa kuat? Maka yang sekarang yang kuat adalah caci makiannya Abu Janda itu. Karena pemuda kita tidak ada di soft sholat. Baik, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dapat wejangan tahlilan dari teman. Undangan tahlilan dari teman.
acaranya siang. Karena saya saat itu, karena saya tahu itu amalan bid'ah, saya hilang. Saya bilang, insya Allah saya datang. Ya, saya datang. Sore aja. Apakah ini munafik? Acaranya sudah selesai. Nah, tergantung niat anti. Kalau anti berniat, insya Allah saya datang sore. Maksudnya niatnya bukan untuk datang acara itu. Maksud untuk bertemu dengan dia saja. Maka ini tidak munafik. Datang saja sore. Tapi yang terbaik adalah coba diberikan penjelasan secara sederhana. Sederhananya begini. Boleh enggak kita berbeda pendapat? Tanya dulu, jangan langsung dianukan ini bid'ah, jangan. Tanya dulu. Biasanya orang kalau ditanya dia akan siapkan diri untuk menerima masukan kita. Boleh enggak kita berbeda pendapat dalam suatu urusan? Boleh-boleh aja bisa dia begitu. Oh iya. Begini, dalam ajaran yang saya pelajari, saya berpendapat kalau ada orang mati, kami tidak melakukan tahlilan. Ya. Atau tanyakan kepada dia, bagaimana kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita hargai enggak? Oh harus kita hargai, bisa dia katakan begitu. Harus antum utarakan tadi. Saya berpendapat tahlilan itu belum ada contohnya yang saya tahu dari Nabi SAW. Dengan berusaha diberikan pemahaman. Supaya ketika nanti ada acara bid'ah lagi, dia tidak akan undang antum. Tapi dengan cara terhormat. Ya, meskipun ada embel-embelnya, ada ekornya. Jangan-jangan temanku sudah Wahabi ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting antum jangan Wahabi. Antum ikuti manhaj as-salafu as-salih. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Saudara saya mau menjual kambingnya kepada saya. Kebetulan tempat tinggal saya dengan beliau sangat jauh. Karena tidak memungkinkan untuk saya merawat kambing itu. Di rumah mereka, saudara saya bersedia merawat kambing tersebut tanpa imbalan apapun. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya membiarkan saudara saya merawat kambing yang saya beli dari beliau? Dan apakah tidak termasuk ke dalam riba? Ana belum berani jawab ini. Belum berani jawab ini. Barakallahu fikum. Nanti insyaallah saya akan berusaha mempelajari ini. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.